Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Adila Hanum Salsabila Yasmin dari S1 Kebidanan semester 1 Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 2210101137. Di sini saya akan menjelaskan bagian anatomi dari pelvis. Tulang penyusun pelvis terdiri atas 2 os coxae, 1 os sacrum, dan 1 os coccygeus. Os coxae terdiri atas 3 bagian, yaitu os ilium, os ischium, dan os pubis. Ketiga tulang tersebut bertemu di acetabulum. Os ilium. Os ilium terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama ada bagian pipih di sini dinamakan ala os ilii. Nah, bagian yang tebal ini dinamakan crista iliaca. Lalu ada bagian yang menonjol. Ya, bagian yang menonjol ini dinamakan spina karena terletak di depan dan di bagian atas dinamakan spina iliaca anterior superior. Lalu di bagian bawahnya dinamakan spina iliaca anterior inferior. Lalu di bagian belakangnya juga ada bagian yang menonjol yaitu spina iliaca posterior superior. Bagian bawahnya lagi ada spina iliaca posterior inferior. Lalu bagian yang melengkung dinamakan incisura ischiadica major karena bagian lengkungannya besar. Lalu di bawahnya ada bagian lengkungannya yang kecil. Ini dinamakan incisura ischiadica minor. Lalu ada bagian bolongan seperti ini tempat untuk menempel femur dinamakan acetabulum. Lalu jika pelvis kita lihat dari atas, ada lingkaran seperti ini dinamakan linea arcuata. Linea arcuata ada linea arcuata dextra dan linea arcuata sinistra. Jika keduanya digabungkan, dinamakan linea terminalis. Dan linea arcuata dextra dan sinistra disambungkan dengan simfisis pubis di tengah ini. Os ischium. Jika kita memegangnya seperti ini dinamakan korpus atau badan. Korpus os ischium. Lalu, di bagian os ischium terdapat ramus, yaitu ramus superior di bagian atas, lalu ada ramus inferior di bagian bawah. Lalu, bila kita putar di samping ini, ada bagian yang menonjol juga yang dinamakan spina, spina ischiadica. Lalu, di bagian depan lagi ada tuber. Tuber adalah bagian yang menebal, yang tebal. Bagian yang tebal ini dinamakan tuber ischiadicum. Os pubis. Jika kita memegangnya seperti ini dinamakan corpus os pubis, yaitu badan dari os pubis. Lalu bagian dari os pubis ada ramus, ramus superior di bagian atas, lalu ramus inferior yang di bagian bawah. Lalu di tengahnya ada simfisis pubis yang merupakan ligamen, lalu ada 2 lubang besar di sini dinamakan foramen obturatorium. Os sacrum. Sacrum yang berhadapan dengan pelvis ini dinamakan facies pelvica. Lalu, jika os sacrum kita pisahkan dengan os ilium, ini jika kita lihat dari bagian samping, ini dinamakan facies auricularis. Lalu di bagian atas ini dinamakan basis of sacri, di bagian tengah dinamakan promontorium, lalu di bagian pipih dari os sacrum dinamakan ala of sacralis, lalu ada bagian lubang-lubang kecil ini dinamakan foramina sacralia anterior. Di bagian belakang dinamakan foramina sacralia posterior. Lalu ada lengkungan garis ini dinamakan crista sacralis. Os coccygeus. Os coccygeus terdiri atas 3-5 tulang vertebra dan bagian os coccygeus akan terdorong ke belakang atau bagian dorsal untuk melebarkan pintu bawah panggul. Artikulasio pelvis atau persendian pada pelvis terdapat 2 artikulasio sacroiliaca, yaitu persendian antara sacrum dan ilium
articulatio sacrococcygeal, yaitu persendian antara os sacrum dan os coccygis, dan ada symphysis pubis. Selanjutnya ada ligamentum. Ligamentum merupakan bagian yang menggabungkan antar tulang. Ada ligamentum sacroiliaca menggabungkan antara os sacrum dan os ilium. Ada ligamentum sacrosoinosum yang menggabungkan os sacrum ke spina ischiadica. Ada ligamen sacrotuberosum yang menggabungkan os sacrum ke tuber ischiadicum. Ada ligamen sacrococcygeum yang menggabungkan os sacrum dan os coccygis, ligamentum pubicum, ligamentum inguinal pada ilium, dan membrana obturatoria pada foramen obturatorium. Linea terminalis membagi kafum pelvis menjadi pelvis mayor yang berisi organ abdomen dan pelvis minor yang berisi organ reproduksi. Terdapat dua pintu pada pelvis minor, yaitu pintu atas panggul atau aditus pelvis yang dibatasi oleh promontorium dan kedua linea arcuata. Lalu ada pintu bawah panggul atau exitus pelvis yang dibatasi oleh arcus pubis, ujung kaudal os coccygis, dan tuber ischiadicum kanan dan kiri. Keempatnya membentuk belah ketupat. Inclination pelvis merupakan sudut yang dibentuk antara bidang horizontal dan aditus pelvis. Muskuli pelvis. Pada pelvis mayor terdapat tiga muskulus. Yang pertama ada muskulus psoas mayor yang terarah menuju femur. Yang kedua ada muskulus psoas minor yang terarah menuju os coccygis. Yang ketiga ada muskulus iliacus yang terletak di os ilium. Pada pelvis minor terdapat empat muskulus, yaitu yang pertama ada muskulus piriformis, yang kedua ada muskulus obturatorius externus, yang ketiga ada muskulus obturatorius internus, dan yang keempat ada muskulus quadratus femoris. Diafragma pelvis. Diafragma pelvis terdiri dari pars muscularis dan pars membranacea. Pars muscularis terbagi atas musculus levator ani dan terbagi menjadi tiga bagian lagi, yaitu musculus pubococcygeus, musculus iliococcygeus, dan musculus puborectalis. Lalu yang kedua dari pars muscularis adalah musculus coccygeus. Sedangkan pars membranacea terletak di antara musculus puborectalis kanan dan kiri yang terdapat celah membentuk segitiga yang disebut hiatus urogenitalis. Perineum dibagi menjadi dua regio. Ada regio analis, yaitu musculus pinterani externus, dan regio uregenital, yang terdiri dari musculus bulbo cavernosus, musculus isio cavernosus, dan musculus transversus perinei. Bidang hot. Bidang hot merupakan bidang yang menentukan seberapa jauh penurunan bagian janin ke dalam kafum pelvis. Bidang hot terbagi menjadi 4. Bidang hot 1 sesuai dengan pintu atas panggul atau batasnya adalah kedua linea arcuata dan promontorium. Hot 2 sejajar dengan Hot 1 melalui tepi bawah symphysis pubis. Hot 3 sejajar dengan Hot 1 melalui spina ischiadica. Hot 4 sejajar dengan Hot 1 melalui ujung os coccygis. Ukuran panggul dalam. Ukuran panggul dalam terdiri atas tiga bagian: pintu atas pelvis atau aditus pelvis, pintu tengah panggul, dan juga pintu bawah panggul atau exitus pelvis. Ukuran dalam pintu atas pelvis terdiri dari conjugata vera anatomica, conjugata vera obstetrica, conjugata diagonal, diameter transversal, dan diameter obliqua. Pintu tengah panggul adalah bidang sejajar spina ischiadica dan terdapat diameter interspinosum. Pintu bawah panggul terdapat sudut arcus pubis, diameter anterior-posterior, dan juga diameter transversal. Ukuran panggul luar terdiri dari conjugata externa atau modulo, distansia spinarum,
distansia cristarum, dan distansia tuberum. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Sumber dari pembuatan video ini terletak pada daftar tilik anatomi panggul dalam modul anatomi S1 Kebidanan semester 1 Universitas Aisyah Yogyakarta. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.